بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك bahwa hamba itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beribadah kepada selain Allah. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah, berarti kita sudah musyrik, mempersekutukan Allah. Kafir-kafir yang ada di Mekah, mereka menyembah patung, mengatakan, kami percaya adanya Allah, tapi kami menyembah patung. Itulah orang musyrik. أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, di antaranya kesempatan hidup yang diberikan kepada kita secara gratis, dan kita tidak mungkin membalas kecuali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in beserta para ulama dan pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita mencermati isi daripada khutbah-khutbah yang disampaikan pada hari ini, semuanya berkisar tentang tsunami. Karena tsunami terjadi pada tahun 2004 pada tanggal 26 Desember. Jadi dekat sekali dengan hari yang ada sekarang ini. Sekarang hari Jumat. Kalau 26, kalau tidak salah saya hari Selasa. Rupanya kejadian itu kita menyaksikannya, sebahagian kita menyaksikannya
ketika tahun 2004, bagaimana pada hari Minggu tersebut terjadi gempa dahsyat sekali sehingga Masjid Oman kubahnya jatuh ke bawah dan banyak toko-toko yang retak karena gempa tersebut. Entah berapa menit kemudian, ada yang mengatakan 15 menit atau 12 menit kemudian, orang berteriak, air, air, air. Kita terkejut, hujan tidak ada dan tanda-tanda banjir tidak ada. Rupanya air itu berasal dari laut. Air naik ke darat dari laut, naik ke darat. Dia menghancurkan bangunan-bangunan yang kuat. Padahal air itu adalah benda yang lembut sekali. Tandanya bila seorang tidak sakit, dia bisa makan daging, dia gigit daging sekeras-kerasnya. Kemudian begitu kesehatannya menurun, dia makan telur, tidak bisa makan daging yang keras itu. Tapi kalau dia terus bertambah penyakitnya, dia bisa minum air saja. Sesudah kita lihat air demikian lembut bisa masuk ke kerongkongan orang yang sakit, tapi di saat Allah memerintahkan air itu menghancurkan bangunan-bangunan, kita menyaksikannya. Air itu sanggup menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh itu. Anehnya, rumah Allah, masjid yang ada di Ulele, orang bilang Ulele, bahasa Acehnya Ulele, itu tidak hancur. Entah kenapa, padahal dia dekat sekali dengan air. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertaubat kalau ada kita melaksanakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tiba-tiba datang banjir, gempa atau apa saja, gelanta atau apa saja yang lain. Kita telah bertaubat kepada Allah dan kembali dalam keadaan suci, karena taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan untuk bertaubat tidak pernah luput pada seorang yang beragama Islam. Walaupun dia sudah mengerjakan berbagai bentuk kemungkaran, tapi akhirnya kalau dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf di masjid, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, marilah kita kaji beberapa ayat suci Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Pada malam Sabtu yang lalu kita telah membicarakan ayat yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat 23 daripada surat Al-Isra. Dalam ayat ini Allah
memberitahukan kepada hambanya bahwa hamba itu harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beribadah kepada selain Allah. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah, berarti kita sudah musyrik, mempersekutukan Allah. Kafir-kafir yang ada di Mekah, mereka menyembah patung, mengatakan, kami percaya adanya Allah, tapi kami menyembah patung. Itulah orang musyrik. Kita orang Islam, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kepadamu Muhammad dan kepada umatmu, janganlah kalian menyembah kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lahir ke dunia ini berkat takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui hubungan antara ayah dan ibu kita. Kita semua punya ayah, kita semua punya ibu. Tidak ada yang tidak punya ayah dan tidak ada yang tidak punya ibu, kecuali beberapa manusia seperti Nabi Isa alaihissalam. Itu pengecualian. Tapi semua manusia lahir ke dunia ini ada orang tua laki-laki, ada orang tua perempuan. Kita harus berbuat baik kepada mereka, dan kita diperintahkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang menyentuh perasaannya. Wa qul wa la taqul lahum uff. Saja tidak boleh. Wala tanharhuma, janganlah menghardik mereka ketika mereka sudah tua. Manusia itu pada hakikatnya mula-mula dia lahir ke dunia ini dalam keadaan lemah, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi tua, lemah lagi. Maka ayat selanjutnya yang kita bahas pada malam ini adalah wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintahkan untuk merendahkan sayap kita karena kasih sayang kepada kedua orang tua. Kita menghadapi apa saja yang ada pada orang tua itu dengan penuh penghormatan. Wakhfid lahuma janahadz dzul. Rendahkanlah jiwamu, tindakanmu kepada kedua orang tua minar rahmah, karena kalian kasih sayang kepada orang tua. Jadi kita harus sayangi orang tua sebagaimana orang tua sayang kepada kita di saat kita masih kecil. Kita lahir ke dunia ini tanpa busana, tanpa baju, tanpa celana. Kita kencing
semaunya. Kita kencing di saat orang tua kita sedang menggendong kita. Nanti di saat orang tua sudah tua bangka, waktu kita angkat dia ke toilet atau ke WC, dia kencing, jangan kita bentak, wala tanharma. Apa nepeh tak ada. Baru tu doinya kau lembadrong dan jangan. Dulu orang tua kita tidak pernah bentak kita. Di saat kita digendong kecil, sambil main-main kita kencing di atas baju atau celananya. Ingat kejadian itu, maka kita diminta untuk tidak berbuat yang aneh. Kita membentak orang tua kita, hanepeh terkejap tu. Dulu orang tua tidak pernah mengatakan kepada kita, kenapa kamu tidak tunggu dulu atau beritahukan kepada saya kamu kencing. Begitulah keadaannya. Jadi kita baru sanggup membalas kebaikan orang tua kalau kita sudah berbuat baik kepadanya. Di sini kata-kata kasih sayang disebut dengan minar rahmah, karena kasih sayang. Orang tua kasih sayang kepada anaknya, anaknya diminta untuk juga kasih sayang kepada orang tuanya. Orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya, berarti ada sesuatu yang salah dia kerjakan, karena dia berhubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa nikah, maka anak itu dibuang begitu saja. Kalau yang dalam keadaan yang baik, yang normal, sudah ijab kabul, semua orang tua sayang kepada anaknya yang baru lahir itu. Burung janah, janah itu sayap. Yang punya sayap siapa? Ya burung di antaranya. Burung itu kalau ada anak, dia buka sayapnya, dia letakkan di atas anaknya, sehingga kalau ada sesuatu benda yang jatuh, maka jatuh kepada sayapnya lebih dahulu, jangan sampai jatuh kepada anaknya. Kita juga, kita buka sayap kita untuk menjaga orang tua kita, agar kalau dia ingin pergi ke toilet, kita angkut dia, dan kalau dia kencing, maka kita akan membersihkan kencingnya itu sebelum kita sampai ke toilet tersebut. La yajzi waladun walidahu. Seorang anak belum dianggap sanggup membalas jasa orang tuanya, kecuali illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia menjumpai orang tuanya itu sudah dikuasai oleh seseorang, sudah menjadi budak orang lain. Fayashtariyahu wa ya'tiqahu, dia membeli orang tuanya itu, kemudian dimerdekakan lagi. Sekarang budak tidak ada lagi. Nah, demikian bagaimana Nabi menggambarkan seseorang baru sanggup membalas jasa orang tuanya. Kata kasih sayang dalam ayat 24 surat Al-Isra, sementara dalam surat Al-Hijr, wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sikapmu kepada orang mukmin.
kita berteman dengan orang mukmin, harus kita bersikap rendah hati. Jangan sampai kita mengatakan, kenal siapa saya ini? Saya ini adalah orang begini. Tidak perlu. Orang akan tahu sendiri siapa Anda sesudah kita berteman dengan orang tersebut. Dia akan tanya kepada orang lain, siapa dia itu. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong kepada orang mukmin yang lain. Tetapi untuk orang tua kita tidak boleh sombong, dan kita diminta untuk mengasihi kedua orang tua kita tersebut. Ridallahi fi ridal walidain. Keridaan Allah ada dalam keridaan kedua orang tua. Kita baru tahu bahwa Allah telah ridha kepada kita di saat kita mengetahui orang tua kita ridha kepada kita. Karena itu nampak di mukanya, dalam perkataannya dan sebagainya, bahwa dia tidak marah kepada kita. Berarti Allah juga tidak marah kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu ayat 24 dari surat Al-Isra. Tadi terkait dengan ayat 23 tadi. Kita diminta untuk menyembah Allah semata, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan kita ingat kepada jasa orang tua kita. Maka kita berdoa. Doa itu sebaiknya kita ucapkan kapan saja atau sesudah salat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kalian sesudah salat. Doanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, kasih sayanglah, berilah rahmatmu kepada keduanya sebagaimana mereka rabbayani shaghira, mendidik saya ketika saya masih kecil. Saya tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Tapi orang tua memilih makanan yang cocok untuk kita, yang bisa kita makan. Kalau keras, maka dibuat menjadi lembut. Bagaimana caranya? Mungkin digoreng, mungkin direbus, macam-macam caranya. Waktu orang tua nanti sudah tua, kita juga kalau tidak sanggup menggoreng, merebus, kita beli di warung kalau itu sesuai dengan selera orang tua kita. Jadi kita harus ingat kepada dua orang laki-laki, satu perempuan, satu yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Sekarang ayat 25. Ayat 25 berbunyi, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ayat 25 dari surat Al-Isra. Rabbukum, Tuhanmu, a'lamu bima fi nufusikum, tahu apa yang ada pada dirimu ketika kamu melayani orang tua. Allah tahu, dan sebenarnya kita tahu juga, tapi orang di samping kita, manusia di samping kita nggak tahu. Yang tahu kita dan Allah. Orang tua kita mungkin tahu, mungkin tidak tahu. Misalnya, kenapa
kita berbuat baik kepada orang tuanya, kepada orang tua kita di akhir hidupnya. Kenapa? Misalnya kita punya saudara 10 orang, lantas kita bawa ke rumah kita, kemudian kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Apakah karena kita sayang kepadanya? Kadang-kadang bukan. Ada maksud yang lain. Ada batu di balik udang, ada udang di balik batu. Misalnya ada 10 orang saudara kita, maka di akhir-akhir hidupnya kita bawa ke rumah kita. Apa? Kita berikan makanan yang enak-enak, kita berikan tempat yang baik. Tapi kadang-kadang kita bisikkan, ayah atau mama, tanah yang ada di sana hibahkan saja kepada saya. Orang tua bisa menghibahkan harta kepada anaknya. Maka kita berbuat baik bukan karena sayang, tapi karena ingin dapat tanah yang ada. Kebetulan orang tua kita banyak tanah, maka kita minta sedikit untuk kita. Nanti sesudah beliau meninggal, kita faraidkan, baru ketahuan kita mendapat lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain, karena kita sudah duluan minta tanah tersebut dari orang tua. Itu bukan berbuat baik karena kasih sayang, tapi berbuat baik karena mencari harta. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih tahu apa yang ada dalam dirimu ketika kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. In takunu salihin, bila engkau berbuat itu karena kesalehan, bukan karena tanah, bukan karena benda yang lain. Seperti juga kita menyembah Allah. Menyembah Allah itu harus karena Allah, bukan karena yang lain. Kenapa sekarang orang itu selalu pergi ke masjid? Rupanya ada maksud yang lain, agar dia dipilih oleh orang di saat ada pemilihan. Oh, orang itu sekarang sudah begini, sudah begitu. Sesudah dia mendapat apa yang diinginkan, dia tidak pergi lagi ke masjid, sudah sibuk dengan benda-benda yang lain. Jadi beribadah, berbuat baik harus dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. In takunu salihin, bila kamu berbuat karena kesalehan, kadang-kadang lupa. Kita membentak juga. Kan kita kadang-kadang manusia ini ada lupa. Hai, pakon doi demam. Pakon mono, pakon mudi. Kita mengatakan sesuatu yang menyentuh hatinya. Allah mengatakan, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah sangat sayang kepada hambanya yang bertaubat. Kita langsung bertaubat, kita langsung minta maaf pada orang tua kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang kita buat. Dan taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berbuat baik kepada orang tua bukan karena dapat harta atau ingin dikatakan oleh orang supaya ditulis bahwa bapak itu sangat menjaga orang tuanya dan sebagainya. Itu juga bukan karena itu, tapi dia bukan karena ikhlas, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu dari apa yang ada dari dalam dirimu itu sendiri. Hadirin berbahagia, kita tidak boleh bersikap munafik dalam berbuat baik,
Karena orang munafik berbuat baik bukan karena kebaikan, tapi ada sebab-sebab yang lain, maka dia berbuat baik. Kita berbuat baik kepada orang tua juga tidak boleh dalam keadaan munafik. Di saat kehidupan orang tua kita sudah tua sekali, sudah memerlukan bantuan kepada orang lain, di saat itulah kita berbuat baik. Ketika kita menduga dia akan meninggal entah sebulan lagi, maka kita minta sebahagian dari hartanya untuk dihibahkan kepada kita. Itu bukan pekerjaan orang yang saleh, tapi itulah pekerjaan orang munafik. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung ayat selanjutnya. Tadi kita mengatakan kita diperintahkan beribadat hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Satu. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan itu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Apa? Wa atizal qurba haqqahu. Berikanlah kepada kerabat famili kita haknya. Apa hak famili? Kita punya harta. Kalau kita meninggal, harta itu ada hak ahli waris. Hak ahli waris itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperenam, ada yang 2/3 dan sebagainya, Itu sudah diatur demikian. Apakah dia menerima atau tidak? Masalah kedua. Tapi itu sudah diatur dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tapi sekarang banyak persoalan sehingga yang anak satu mengambil lebih banyak, anak yang lain tidak mendapati apa-apa. Itu masalah yang terjadi sekarang ini. Sekarang kurba itu anak yang tidak ada hak dalam warisan. Dia tidak punya hak. Kenapa tidak punya hak? Kita punya saudara laki-laki dan saudara satu lagi laki-laki. Ada saudara perempuan. Ini saudara laki-laki dapat hak, saudara perempuan dapat hak. Anak dari mereka tidak mendapat apa-apa karena sudah diambil oleh orang tuanya. Kan begitu. Ada lagi anak saudara perempuan tidak juga mendapat apa-apa. Kalau kita punya hati sanubari, sebelum kita meninggal, kita berikan kepada mereka sedikit dari harta kita. Wa atizal qurba haqqah. Hak itu terbagi dua. Ada haqqun ma'lumun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang yang hartanya ada hak yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti zakat, seperti warisan. Kalau kita masih hidup, zakat. Kalau kita sudah meninggal, warisan. Itu punya ketentuan hakun ma'lumun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ketika mereka masih hidup,
Ada hak bagi orang yang meminta. Kenapa dia minta? Kalau dia minta untuk kekayaan, kita lihat dia menjumpai kita dengan pakaian yang rusuh, pakaian yang sudah kotor, padahal dia punya rumah lebih bagus daripada rumah kita. Itu penipuan. Kapan kita tahu? Kalau sudah jam 10 malam, dia dijemput oleh seseorang dengan mobilnya, dibawa pulang. Kita ikut, rupanya rumah dia itu lebih bagus daripada rumah kita. Orang itu walaupun diminta, tidak perlu kita berikan harta. Wa fi amwalihim, pada harta mereka, haqqun ma'lumun. Sudah? Satu lagi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang yang minta-minta. Dia miskin, dia minta, maka patut kita berikan pada orang tersebut. Kalau kita yakin orang itu miskin, bukan dia mencari harta dengan minta-minta. Kemudian mahrum. Mahrum itu orang yang tidak punya harta tapi tidak pernah minta-minta. Ketahuan dalam kehidupannya, dia makan sisa makanan orang lain. Dia pakai pakaian sudah rusuh, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita lihat ini orang ini tidak ada uang, tapi dia orangnya tidak mau minta. Kita punya kewajiban untuk membantu orang tersebut. Sekarang, wa atizal qurba haqqahu, berikanlah kepada familimu haknya. Apakah diminta atau tidak, kita berikan. Kalau diminta, misalnya dia tidak ada beras pagi ini, dia minta pada kita. Kalau boleh diberikan 1 kilo untuk saya beras, kita berikan. Lagi tira, menyohana terjaga kita kedro, tira tanya so yang jaga. Maka family kita, kewajiban kita untuk kita menjaganya. Wal miskin, orang miskin, kita tahu dia miskin, maka haknya itu sudah ditentukan dalam zakat. Kita zakat harta, zakat fitrah, diberikan kepada mereka. Kalau orang miskin punya harta tapi tidak cukup, orang fakir harta pun tidak ada, lebih butuh lagi ketimbang orang miskin. Demikian kata para ahli dalam membedakan antara orang fakir dengan orang miskin. Wa ibnus sabil juga itu diberikan dari harta zakat. Ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan harta di saat dia jauh dari kampungnya. Andaikan seseorang yang datang dari jauh dari Medan misalnya, sampai di sini hartanya atau dompetnya hilang, kita berkewajiban untuk membantu orang tersebut, karena Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada orang lain insya Allah akan berbuat baik kepada kita, akan berbuat baik kepada anak kita, akan berbuat baik kepada saudara kita. Inilah kehidupan fid dunya hasanah, di dunia dalam keadaan baik, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim